Puji syukur 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu. Kristus Tuhanmu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat sore saudara-saudari sekalian. Selamat bertemu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-21 ini. Tuhan tahu bahwa kita ini manusia-manusia lemah, bahwa kita sering tidak dapat dipercaya dan suka bertingkah. Toh Ia mendirikan gerejanya atas manusia-manusia seperti ini, seperti kepada Petrus. Mereka harus menjadi penopang dari persekutuan-persekutuan mereka. Ia cukup mempercayai kita sedemikian sehingga Ia mengambil dari antara kita mereka-mereka yang akan memimpin kita atas nama Dia. Yang Ia harapkan dari para pemimpin gereja dan dari kita sekalian adalah iman. Iman yang mendalam akan Yesus Tuhan kita. Iman itu adalah sesuatu yang hari demi hari harus memberi kita makanan dan harus kita pelihara. Terutama harus kita terima dari Tuhan sebagai anugerah cuma-cuma. Mari kita memohonkan dari Yesus anugerah itu di sini, di dalam ekaristi ini. Saudara sekalian, dosa melukai hubungan kita dengan Allah dan memperlemah iman kita. Mari kita mohon kepada Tuhan agar mengampuni kita. Tuhan Yesus, Engkau adalah Nabi yang agung, lebih besar daripada Pembaptis dan Elia. Lebih besar dari Yeremia atau nabi manapun. Tuhan kasihanilah kami. Yesus Kristus, kami mengaku bahwa Engkau adalah Kristus, Sang Penyelamat yang akan datang. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, kami berbahagia bahwa Bapa memberitahu kepada kami bahwa Engkau adalah Putra Allah yang hidup. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah segala dosa kami. Perdalam dan perkuatlah iman kami, dan hantarlah kami ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Pujilah Tuhan dalam
surga. Ya marilah memuji Allah Roh Kudus Penghibur Maha Rahim, yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Agung, kami memuji nama-Mu karena Engkau telah mendirikan gereja di atas para rasul. Semoga gereja-Mu terbebas dari rongrongan kerajaan maut dan kejahatan, dan Kau teguhkan dalam persekutuan sebagai jemaat. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Shebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Ya Tuhan,
kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus, Injil yang baru saja kita dengar bicara tentang pengangkatan Petrus sebagai pemimpin gereja oleh Yesus. Mungkin komentar kita, bukan main kepercayaan Yesus kepada Petrus ini. Kita tahu siapa Petrus, impulsif, artinya cepat bereaksi tanpa banyak pikir panjang, suka menyangkal, mengutamakan otot daripada otak, banyak ragu-ragu. Pokoknya banyak kelemahannya sebagai pemimpin gereja. Petrus yang kata Yesus adalah batu wadas yang kokoh dan kuat, terkadang merasa ragu, takut mengakui ketergantungannya kepada Tuhan. Ternyata batu wadas ini goyah. Batu wadas bukan main kepercayaan Yesus kepada orang seperti ini. Saya ingat waktu masih muda dulu pernah nonton di bioskop Benteng Manado sebuah film tentang gereja perdana berjudul Quo Vadis, Mau Kemana? Dalam salah satu adegan terlihat Petrus yang telah datang ke Roma, pusat pemerintahan kekaisaran, untuk mewartakan kabar gembira keselamatan dari Allah dan memimpin umat di situ, yang hidup di tengah dunia yang penuh dosa, egoisme, burjuasi, jauh dari Tuhan. Tapi setelah melihat penganiayaan dan pengejaran gereja, ia mau tinggalkan tantangan dan undangan itu, lalu lari diam-diam pada malam hari sambil menyamar. Tapi di gerbang kota, berarti selangkah lagi ia bebas merdeka dari penganiayaan dan pengejaran itu. Dalam sebuah penglihatan ia bertemu Yesus yang tertatih-tatih meminggul salib, bercucuran darah. Ia bertanya, "Quo vadis, Domine?" Mau kemana, Tuhan? Jawab Yesus, "Saya mau ke Roma untuk disalibkan kembali di situ." Saudara sekalian, pikiran Petrus memang berbeda dengan pikiran Yesus. Kalau Petrus mau menghindari salib, Yesus justru mau menjemput salib demi ketaatannya kepada Bapa, demi keselamatan umat manusia. Seperti Petrus, Yesus juga mau lari dari salib, sebab manusia siapa yang mau menderita? Tapi karena Bapa menghendakinya, dan Yesus berdoa di Taman Zaitun, "Namun bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi," sambil berusaha berani menghadapi penderitaan. Berarti ia menjalaninya melulu karena ketaatannya kepada Bapa demi keselamatan umat manusia. Saudara sekalian, kalau kita membaca atau mendengar Injil hari ini mengenai pengakuan Petrus di Kaisarea tentang siapa Yesus, kita dapat kesan bahwa Yesus sedang melakukan polling tentang dirinya dalam pandangan masyarakat. Masyarakat menyetarakan dia dengan tokoh-tokoh besar dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Orang mengatakan ia adalah titisan nabi besar. Seorang manusia normal tentu senang dengan hasil polling bahwa ia dalam pandangan masyarakat dianggap begitu tinggi. Manusia siapa yang tidak suka akan hasil polling masyarakat seperti itu? Bahwa otaknya sangat encer, pembuat mukjizat-mukjizat, meneduhkan air laut yang bergelora, termasuk memberi makan ribuan orang yang kelaparan, malah membangkitkan orang yang sudah meninggal. Tapi Yesus tidak puas dengan hasil polling seperti itu. Apa kata orang-orang tentang dia? Yang ia kehendaki adalah pendapat pribadi para murid dari pengalaman sendiri. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Petrus menyatakan sebagai kesimpulan dari seluruh pesan perjanjian baru, pengakuan mengenai Kristus sebagai putra Allah. Yesus menanggapi pernyataan iman Petrus ini dengan pelimpahan kewenangan kepadanya atas seluruh gereja yang akan lahir sebagai buah pengorbanannya di salib. Lambang dari pelimpahan kewenangan ini adalah penyerahan dua kunci kepada Petrus. Kita semua tahu apa artinya mempercayakan kunci-kunci rumah kepada seseorang. Jadi gambaran kunci berarti kepenuhan kewenangan yang didelegasikan seorang yang berada di atas sana, Kristus, yang telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi, kata Matius, Injil Matius pasal 28 ayat 18. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 7. Kebenangan yang harus dijalankannya adalah menurut bacaan pertama, ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Yesus mengemukakan makna kebenangan di sini bukan dalam arti kekuasaan, juga bukan dalam arti superioritas, melainkan cinta kasih. Kasih yang diminta Kristus dari Petrus sebelum ia dilantiknya menjadi gembala kawanan dombanya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Kasih Petrus ditujukan bukan hanya kepada Kristus, melainkan juga di dalam dia kepada seluruh kawanan dombanya. Di bagian dalam kubah Basilika Santo Petrus di Roma, saya melihat sendiri ada tulisan dengan huruf-huruf besar dari emas yang diambil dari bacaan Injil hari ini, Tu es Petrus et super hang Petram edificabo ecclesiam meum. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau adalah Petrus. Bukan hanya Petrus sendiri, tetapi kita semua juga adalah Petrus. Tu es Petrus. Kita dipanggil untuk melepaskan orang-orang lain dari dosa-dosa mereka, mengampuni mereka, memberi mereka masa depan dan harapan. Saudara sekalian, di kaki patung Petrus di pelataran Basilika Santo Petrus ada ayam berkokok yang selalu mengingatkan kita akan Petrus yang punya kelemahan, mudah jatuh pada godaan untuk cari aman dengan menyangkal dia. Namun di tangan patung itu ada kunci dan gulungan kitab suci. Maksudnya, setiap orang beriman seperti Petrus dipanggil untuk mewartakan sabda Tuhan kepada orang lain dan membuka hati, telinga, mata, dan mulut mereka agar dapat melihat, mendengar, dan menerima kerajaan Allah di dalam hidupnya. Saudara-saudari, Petrus harus punya keyakinan pribadi mengenai Yesus agar dapat menjadi pewarta Kristus. Harus punya pengalaman pribadi dengan dia. Sri Paus Yohanes Paulus II pernah berkata, dunia sekarang ini lebih membutuhkan saksi-saksi daripada guru-guru atau pengajar-pengajar. Saksi lebih berbicara mengenai pengalaman pribadi, sedangkan guru-guru lebih bicara tentang teori-teori mengenai sesuatu, termasuk tentang Tuhan,
orang lain yang bilang tentang Tuhan. Kita hendaknya bicara mengenai Kristus dari pengalaman pribadi lewat doa, bukan bicara mengenai teori-teori tentang Tuhan. Petrus yang punya banyak kelemahan toh dipercaya Yesus menjadi penjala manusia untuk melepaskan, menyembuhkan orang dan membawa mereka kepada Yesus. Dan ia melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya sampai mati, sampai berani mati untuk dia, disalib dengan kepala di bawah, berani jadi martir untuk Kristus. Amin. Marilah kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kehadirannya di tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang telah berkenan mengutus Putranya demi keselamatan kita. Umat menjawab, Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi Bapa Suci Paus Fransiskus, ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat penggembalaannya kami semakin dekat dan cinta kepadamu, sumber kehidupan kami. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi para uskup dan imam, ya Bapa, semoga para uskup dan imam selalu memberi harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepadamu dan tekun mewartakan kerajaan-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Kita berdoa untuk wilayah rohani yang menjadi penyelenggara misa pada hari ini, pada sore hari ini, yaitu umat wilayah Santo Ambrosius. Kiranya pengurus dan keluarga dalam wilayah ini selalu rukun, hidup serta diberkati selalu oleh Tuhan. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk, yang untuknya Yesus telah mengorbankan hidupnya. Tinggallah bersama kami sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan dan pengharapan dalam Kristus. Sebab Dialah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Amin.
Lagu persembahan puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu penolongku, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku nyanyi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu. Akal, budi, dan kerja Tuhan pergunakanlah. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma. Jadikanlah hatiku tahta kebesaran-Mu. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya. Berdoalah saudara, agar kita keluarganya yang berkumpul dalam nama Kristus ini dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala yang ada pada kami berasal daripada-Mu. Maka roti dan anggur ini kami haturkan kembali kepadamu sebagai tanda penyerahan diri kami. Sudilah Engkau memberkati dan menyatukannya dengan korban Kristus sendiri, agar persatuan kami dengan Kristus itu semakin teguh. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar mengucap syukur kepadamu dan menyanyikan madah kemuliaan serta pujian bagimu, Tuhan Bapa yang Maha Baik.
Sebab dengan warta Injil Putramu Engkau telah menghimpun segala suku, bahasa, dan bangsa menjadi satu gereja. Dengan pengantaran gereja itu yang dihidupkan oleh kekuatan Roh-Mu, Engkau tanpa henti menghimpun semua orang menjadi satu. Sambil menyatakan perjanjian cinta kasih-Mu, gereja tanpa henti membangkitkan harapan yang membahagiakan akan kerajaan-Mu, yang bercahaya cemerlang sebagai tanda kesetiaan-Mu yang telah Engkau janjikan untuk selamanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dari sebab itu, bersama segenap bala tentara surga, bersama seluruh gereja, kami senantiasa memuliakan Dikau dengan satu suara sambil berseru. Puji syukur 396. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Raja yang maha tinggi, surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kudus, kudus Tuhan, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan maha tinggi, yang maha tinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib, menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu,
Kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, perbaharuilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antara umat beriman dan para gembala umat-Mu, bersama Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus dan seluruh kalangan para uskup, agar di dunia yang terkoyak oleh perselisihan, umat-Mu menjadi tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kerukunan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara sekalian, mari kita berdiri di hadirat Bapa di surga dan sekarang mendoakan bersama Yesus Tuhan doa yang Ia sendiri telah ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami Bebaskanlah kami ya Tuhan dari kekurangan iman dan dari kemalangan dosa. Berikan kami damai dan kepercayaan yang berasal dari mengetahui bahwa Yesus hidup di tengah kami sebagai Tuhan dan penuntun yang aman. Yakinkan kami bahwa bersama Dia tak ada yang perlu ditakuti, dan bahwa bersama Dia kami dapat membangun kerajaan pelayanan dan kasih yang daripada-Mu ke tengah kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan Tuhan dan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan marilah kita saling memberikan salam damai. Anak Domba Allah, puji syukur 417.
Lihatlah anak domba penebus dunia, penebus dunia. Kasihanilah kami. Lihatlah anak domba serahkannya demi selamat kita. Lihatlah anak domba penebus dunia, penebus dunia. Kasihanilah kami. Lihatlah anak domba kurbankan diri untuk damai kita. Lihatlah anak domba penebus dunia, penebus dunia. Berilah kami damai. Saudara sekalian, lihatlah Yesus Tuhan, penyelamat kita dan Putra Allah yang hidup. Berbahagialah kita yang percaya kepadanya dan yang menyambut Dia sebagai santapan kehidupan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang
Ya Yesusku. Puji syukur 425. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan Allah, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan Allah, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Sabdamu telah memantapkan iman kami akan Kristus, Putra Allah yang hidup, dan membangun kami sebagai tubuh Kristus. Semoga karena anugerah-Mu ini, kami giat dan gigih mewujudkan persekutuan jemaat, agar sesudah perjuangan hidup di dunia ini, kami boleh bersatu bahagia bersama Engkau, asal dan tujuan hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan beberapa warta gereja. Terima kasih.
Selamat malam untuk kita semua. Mohon perhatian sebentar untuk mendengarkan pengumuman gereja ini. Disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon PR, dan didampingi oleh Frater Pastoral, Frater Diros Pugon PR, dalam perayaan Ekaristi hari ini Minggu Biasa yang ke-21. Serta para petugas liturgi, BPA, dan hoster, serta penyelenggara liturgi misa pada sore hari ini, Wilayah Rohani Santo Ambrosius. Kepada petugas dekorasi, Wilayah Rohani Santo Thomas Becket, kebersihan dari kelompok sekami, juga kepada tim khusus, petugas pengamanan dan parkir LC, serta petugas tata laksana dari Wilayah Rohani Ambrosius, dan kepada kita semua yang telah berkenan hadir dan mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Diingatkan kembali untuk petugas penyelenggara pekan depan, Minggu tanggal 3 September, hari Minggu biasa yang ke-22, adalah hari Minggu Kitab Suci Nasional. Penyelenggara liturgi misa pagi Wilayah Rohani Santa Ursula. Penyelenggara misa sore Wilayah Rohani Santo Valentinus. Dekorasi WKRI Santa Emilia dan kebersihan Wilayah Rohani Santo Mikael. Dan untuk Jumat pertama pada tanggal 1 September, misa dan salve pada jam 18.00 atau jam 6 sore. Penyelenggara dekorasi kebersihan oleh Dewan Pastoral Paroki. Dan untuk itu misa harian yang dilaksanakan pagi pada hari Jumat itu ditiadakan, diganti dengan misa Jumat pertama pada malam hari. Dari seksi katekese paroki menyampaikan kepada pimpinan wilayah rohani, kelompok kategorial, seksi liturgi dan katekese untuk menghadiri dan mengikuti sosialisasi BKSN atau Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023 yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023 pada jam 19.00 atau jam 7 malam bertempat di aula paroki ini. Untuk informasi lainnya berupa liturgi dalam minggu depan, misa harian, informasi kolekte, dan dana operasional serta sumbangan renovasi gereja dan dana kotaus dapat dilihat di warta paroki. Tapi juga disampaikan terima kasih kepada panitia, Pesta Pelindung dan Krisma yang sudah melaksanakan tugas-tugasnya sebagai panitia, dan diinformasikan pada malam hari ini sesudah misa ini ada lomba Mazmur antara wilayah rohani dengan juri utama Pastor Hari Singko MSc. Demikian penyampaian, atas perhatian disampaikan terima kasih. Jika ada tambahan dari Pastor Paroki dipersilakan. Selamat malam. Terima kasih atas pengumuman ini. Saya mau menambahkan apa-apa. Jadi tanggal hari Sabtu yang akan datang adalah hari Sabtu sesudah Jumat pertama. Frater akan menghantar komuni untuk orang tua dan orang sakit di GPI, dan saya ada tugas menghantar komuni kepada orang tua dan sakit di stasi-stasi. Tapi karena kebetulan hari itu tanggal 2 September hari Sabtu jam 9 pagi Bapak Uskup memberi jawaban kepada permohonan kita panitia Krisma untuk menghadapnya. Jadi hari Sabtu jam 9 pagi, maka terpaksa saya harus membatalkan komuni untuk orang tua dan orang sakit di stasi-stasi untuk menghadap Uskup bersama dengan panitia Krisma dan panitia Pesta Pelindung
jam 9 pagi hari Sabtu. Tetapi di GPI tetap berlangsung, tetap ada frater yang bawa komuni untuk orang tua dan orang sakit. Kemudian yang kedua, hari Minggu yang akan datang 3 September sebenarnya giliran Santa Ursula, tetapi KOR akan dibawakan oleh LP3KD hari itu. Jadi KOR misa dan tas misa, nyanyian misa untuk pembukaan, untuk antar bacaan, untuk persembahan dan komuni harap dibawakan oleh wilayah Santa Ursula yang dapat giliran pada waktu itu. Sedangkan KOR untuk Kyrie, Gloria, dan Agnus Dei serta Sanctus akan dibawakan oleh LPKD. Dan derma ketiga dikumpulkan untuk mereka untuk mengongkosi rencana-rencana mereka untuk memberikan memberikan kursus kepada calon-calon dirigen dari wilayah-wilayah rohani dari paroki-paroki di mana mereka kunjungi. Dan jangan lupa akan undangan tanggal 31 Agustus sore supaya diperhatikan oleh mereka-mereka yang diundang untuk hadir dalam perayaan itu, dalam acara itu, supaya karena bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional, selama 1 bulan penuh kita akan menghadiri acara-acara yang akan dibawakan ringkasannya dalam pertemuan tanggal 31 Agustus itu. Marilah kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah dan bawalah kepada semua sukacita Tuhan yang bangkit. Syukur kepada Allah. Puji syukur 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam rembaka bersekutu